Qalansuwatun TV. Moto pesantren kita. Kedua, sudah tahu panca jiwa. Jiwa pesantren kita dan jiwa santri-santrinya. Jiwa guru-gurunya. Jiwa pengurus-pengurusnya. Sudah kita pelajari semua. Sudah 2 malam. Di malam ketiga ini kita akan mempelajari, akan tahu namanya panca jangka. Panca jangka. Jadi sebagaimana dikatakan oleh pimpinan pada malam pertama, bahwa adanya pesantren pendidikan Islam Darul Abrar tidak diadakan dengan tanpa persiapan. Jadi kita sudah mengadakan perencanaan sebelum kita melaksanakannya. Sebelum kita membangun, sebelum kita mengadakan yang namanya pesantren. Anak-anakku sekalian, untuk itu perlu lebih jauh mengetahui. Setelah tahu moto, setelah tahu panca jiwa, jauh harus mengetahui lebih jauh namanya panca jangka. Jangka-jangka yang akan kita capai di dalam mendirikan pesantren Darul Abrar. Jangka yang pertama adalah menyangkut pendidikan dan pengajaran. Jadi yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Yang kedua adalah pembentukan kader-kader. Yang ketiga adalah pembangunan gedung-gedung. Yang keempat adalah perluasan wakaf. Perluasan wakaf. Yang ketiga, yang kelima adalah kesejahteraan. Kesejahteraan keluarga. Keluarga di sini bukan, supaya diketahui, yang dimaksud keluarga di sini bukan keluarga pimpinan, bukan keluarga pembina saja, tetapi keluarga yang dimaksud semua yang terlibat, semua yang terlibat dalam memajukan pesantren, itu namanya keluarga. Keluarga pesantren pendidikan Islam Darul Abrar. Baiklah, kita lihat satu-satu. Pertama, pendidikan dan pengajaran. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa dari awal semua yang kita kerjakan di sini adalah terencana. Terencana. Baik itu moto, baik itu jiwa, dan sekarang jangka.
semua terencana. Maka yang pertama adalah perencanaan jangka panjang di bidang pendidikan dan pengajaran. Harus membedakan dulu. Kita harus membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Dan dibedakan juga dengan dakwah. Supaya jelas. Oh, ini pendidikan, ini dakwah, ini pengajaran. Kalau dakwah itu sekedar kita menyampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita mengajak orang itu dakwah. Nah, sebelum kita mengajak, tentu kita lebih dahulu menjadi contoh. Bil mau'izatil hasanah. Kemudian dalam penyampaian itu mesti dengan bijaksana. Sesuai dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu pokoknya dakwah. Dakwah menyampaikan, kemudian memberi contoh, istilahnya qudwah hasanah. Tidak mengharap 100% dakwah kita diterima. Karena kita dakwah saja. Mungkin orang tidak menerima. Mungkin orang menolak. Mungkin orang bilang tidak cocok dan lain sebagainya. Kalau yang didakwai mengatakan tidak cocok, terserah dia pergi. Kalau yang didakwai bilang cocok, dia bergabung. Nah, itu dakwah. Kita tidak perlu memaksa orang untuk mengikuti dakwah kita. Makanya ada orang yang berdakwah berpuluh tahun, orang yang didakwai tidak ada perubahan, tidak berubah. Ada yang malah ratusan tahun tidak berubah. Nah, itulah dakwah. Tetapi kalau pendidikan, pengajaran dulu. Kalau pengajaran itu guru berusaha semaksimal mungkin dengan metode yang bermacam-macam agar ilmunya itu bisa pindah kepada muridnya. Itulah mengajar. Kalau ada guru yang tidak berusaha memindahkan ilmunya kepada anak-anaknya, itu bukan guru. Itu mubalik, dakwah. Nah, itulah bedanya mubalik dengan mudarris. Mudarris berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengisi otak muridnya, mengisi otak santrinya dengan ilmu yang ada padanya. Atau istilah lain, memindahkan ilmunya kepada muridnya, kepada santrinya.
Maka kebahagiaan seorang guru itu kalau muridnya bisa menyerap ilmu guru. Ilmu yang diberikan bisa diserap. Itulah kebahagiaan seorang guru. Tetapi kalau tidak bisa, maka guru itu gelisah. Selalu mencari bagaimana berbagai macam metode ditempuh supaya muridnya bisa. Itu namanya guru. Istilah kita pengajaran. Bagaimana kita melaksanakan pengajaran. Pendidikan saya kira sudah dengar semua kemarin ya, dari Bapak Kakang Kemenak, bahwa pendidikan itu adalah bagaimana caranya sehingga anak itu melaksanakan apa yang ditahu, apa yang sudah dipelajari. Jadi aplikasinya, bagaimana mengaplikasikan itu ilmunya. Nah, itulah pendidikan. Ilmu sudah hafal. Wabil walidaini ihsana, sudah hafal. Sudah hafal di sekolah. Kita harus hormati orang tua. Tahu? Tetapi tidak dilaksanakan, nah itu berarti belum terdidik. Nanti dinamakan terdidik kalau dia bisa melaksanakan. Artinya terhadap orang tuanya berbuat baik, membantu orang tua di rumah, menyelesaikan pekerjaan orang tua apa dan lain sebagainya. Itu baru namanya sudah terdidik. Tapi kalau tidak, hanya menghafalkan ayat dan mengertinya, itu namanya baru mempelajari. Apalagi kalau hanya mendengarkan saja, tidak mempelajari dan tidak mengaplikasikan, itu namanya hanya mendengar dakwah. Ya. Jadi itu perbedaannya. Pendidikan, pengajaran, dan dakwah. Sekarang kita ke pesantren kita. Pesantren kita Darul Abrar sudah melaksanakan ini semua. Sudah sejak awal sudah merencanakan dan sudah mengaplikasikan. Artinya sudah melaksanakan setiap hari. Salah satu contoh umpamanya, kita tidak boleh berkelahi. Maka di sini tidak ada orang berkelahi. Tidak boleh makan sambil berjalan. Nah, di sini tidak boleh. Kalau ada yang makan sambil berjalan, mesti ditegur. Siapa yang menegur?
Siapa yang melihat? Jadi tidak mesti harus menunggu nanti ustaz datang baru menegur, tidak. Tetapi temannya berhak menegur temannya yang melanggar. Sebab sudah dipelajari bahwa jangan minum berdiri. La yashrabanna ahadukum. Sudah tahu, sudah hafal. Maka pelaksanaannya lihat. Kalau ada temannya yang minum sambil berdiri, tegur. Ya, la yashrabanna. Ditegur. Kalau tidak menegur, salah. Salah itu yang tidak menegur. Dia harus menegur temannya. Begitu yang lain-lainnya. Yang sudah ditahu, supaya aplikasi ilmu itu diterapkan terus setiap hari, setiap malam. Seperti tidur. Ada yang temannya salah tidur, ya tegur. Ada temannya menggosip, tegur. Tidak bisa gosip, tidak bisa gibah apa dan lain sebagainya. Ditegur. Jadi saling menegur. Dan yang ditegur tidak boleh marah. Karena di sini kenanya saling mendidik. Namanya pendidikan dan pengajaran. Ya. Jadi begitu yang pertama. Apa? Pendidikan dan pengajaran. Dan itulah insya Allah, karena ini sudah menjadi jangka panjang, sampai kapanpun pesantren ini akan terus menjalankan yang namanya pendidikan dan pengajaran, supaya berbeda dengan di luar. Di luar umumnya hanya berdakwah. Yang kedua, pembentukan kader. Pembentukan kader. Anak-anakku sekalian di sini sebenarnya sudah kader. Semua yang masuk di sini berarti kader untuk di kampungnya. Ya? Kader untuk di kampungnya. Makanya kalau kembali ke kampungnya, kembali ke rumah, tentu ada yang menyuruh jadi imam. Ya, jadi bersiap-siap. Kalau sudah masuk di sini bersiap-siap untuk disuruh jadi imam. Kalau kembali bersiap-siap disuruh berkhutbah. Khutbah. Maka di sini dilatih khutbah. Khutbahnya dilatih. Tiap hari apa itu? Cara berapa? Ada 3 macam. Ada khutbah bahasa Arab, ada khutbah bahasa Inggris, ada khutbah bahasa Indonesia.
Nah, itu dilatih di sini. Supaya kalau kembali ke rumah tidak canggung lagi disuruh oleh bapaknya berceramah, ya maju saja berceramah, tidak canggung. Nah, karena ini jangka panjang kita. Semua santri alumni Darul Abrar harus bisa jadi pembicara, harus bisa khatib istilahnya, harus bisa imam. Maka kelas 6 ya, kelas 6 itu kita rencanakan khutbah, masing-masing menyiapkan, mempersiapkan khutbah dengan bahasa Arab. Dan insya Allah pada waktunya akan digilir, mesti di atas khutbah bahasa Arab. Jadi kelas 6 siap-siapkan, siap sekarang dengan khutbah bahasa Arab. Tulis memang khutbah bahasa Arab. Nanti dikoreksi oleh saya atau oleh Ustaz Nuryadin. Dibaca, baru disuruh. Juga imam itu juga harus lewat seleksi. Dan semua harus bisa. Jangan ada yang mengatakan, wah saya tidak bisa. Tidak bisa. Semua harus bisa. Ya. Semua harus bisa jadi imam. Semua harus bisa jadi khatib. Jadi kelas 6 siap-siap memang sekarang. Kemudian apa lagi? Kelas 6, khusus kelas 6. Mengajinya, murajaahnya harus sama dengan adik-adiknya, kelas 5 ke bawah. Jadi harus berkumpul juga murajaah. Dan akan dipimpin oleh musyrifin. Mana musyrifin? Cari baik. Nah itu. Jadi kelas 6 harus habis maghrib ataukah habis subuh. Dan di absen. Ada absen. Jadi itu kelas 6. Kalau kelas 4 ke bawah ya dipimpin oleh kelas 5 ke atas. Guru-guru yang pengabdian itu juga harus mengulangi hafalannya. Jadi harus kumpul juga. Kumpul. Pada subuh hari ataukah pada maghrib. Harus kumpul. Sama-sama mengaji. Nanti akan kita tunjuk siapa yang akan memimpin.
guru-guru pengabdian. Nah, ini untuk apa ini? Untuk peningkatan, supaya meningkat. Kalau begini-begini saja tidak ada peningkatan. Jadi pembentukan kader penghafal Quran itu tadi, kader khatib ataukah pembicara. Nanti ada kader MC. Nah, yang kerja-kerja ini siapa? Mesti ada itu. Sehingga kalau kakak-kakaknya yang kerja sekarang pergi melanjutkan, ada yang melanjutkan ini. Nah, jadi ada nanti di kader. Ini namanya pengkaderan. Jadi pertama tadi apa? Kader di kampungnya. Kampung. Kedua, kader di pondok ini, di pesantren ini. Ada kader kita sudah di mana-mana. Ada di Mesir, ada di mana? Di Madinah, ada di Riyadh, ada di Abah, ada di Jakarta, dari Makassar, ada di UGM, di mana? Semua kader. Itu nanti kalau sudah apa namanya, istilahnya doktor atau S2, S3, insya Allah akan kembali ke sini. Dan kalau mereka sudah kembali ke sini, maka kita akan mendirikan yang namanya perguruan tinggi atau universitas. Itulah kader. Jadi semua harus merasa diri kader. Kalau merasa diri kader, maka harus bersungguh-sungguh belajar menghafal agar tidak mengecewakan. Jangan sampai ada yang mengecewakan. Itulah pembentukan kader. Jadi insya Allah anak-anakku masa depan akan berada dan belajar di Mahasantri. Mahasantri. Mahasiswa tapi santri. Untuk mencapai yang namanya pembentukan kader, pendidikan dan pengajaran, itu diperlukan bangunan-bangunan. Maka jangka panjang kita adalah membangun sarana dan prasarana. Alhamdulillah, coba yang siapa, tidak ada yang alumni lama, siapa ya? Tidak ada. Tidak ada. Coba yang sudah agak lama-lama, yang kira-kira 10 tahun yang lalu di sini. Ya. Coba pejamkan mata. Bayangkan apa dulu yang dilihat waktu mula-mula di sini.
Apa? Pejamkan. Apa yang dilihat? Dulu waktu mula masuk. Setelah itu buka mata. Lihat apa yang ada sekarang. Ada perkembangan atau tidak? Jelas ada perkembangan. Dulu belum ada masjid besar gitu. Dulu belum ada asrama bertingkat. Dulu putrinya belum punya gedung bertingkat. Tapi sekarang alhamdulillah. Tentu akan kita pikirkan bagaimana membangun sarana dan prasarana yang kita belum punyai sekarang. Apa? Belum ada gedung olahraga. Gedung olahraga belum ada. Dan itu kita dalam perencanaan. Belum ada gedung pertemuan, aula ya. Aula belum ada. Itu juga sudah dalam perencanaan. Sejak awal kita rencanakan. Belum ini asrama yang masih perlu ditambah. Karena setiap tahun bertambah murid, bertambah santri. Tentu memerlukan juga tambahan ruang menginap dan ruang belajar. Maka ini pembangunan terus akan berjalan. Insyaallah. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa pesantren itu Darul Abrar tidak berhenti sampai di sini, tetapi rencananya panjang, akan membuat perguruan tinggi, akan membuat gedung olahraga, akan membuat gedung pertemuan, dan bahkan akan membuat kolam renang. Sebab itu berenang sunnah Nabi. Alimu auladakum as-sibah warramiyah, panah. Jadi belajar memanah, belajar berenang, satu lagi belajar naik kuda. Nah, itu semua sudah di dalam perencanaan. Tinggal doakan saja bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala mempercepat semua usaha-usaha kita ini. Yang keempat adalah perluasan wakaf. Alhamdulillah, Ustadz pimpinan sudah menyebutkan kemarin wakaf-wakaf yang sudah ada. Perlu diketahui bahwa untuk kemajuan suatu pendidikan, suatu lembaga pendidikan, itu diperlukan tanah wakaf, gedung wakaf. Itu Al-Azhar. Al-Azhar umurnya sudah 1000 tahun. Al-Azhar sudah 1000 tahun lebih.
masih eksis sampai sekarang, memberi beasiswa ratusan mahasiswa dari seluruh dunia. Apa yang membuat eksis? Wakaf. Orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya, itu membangunkan Al-Azhar, gedung 4-5 tingkat, apartemen istilahnya. Gedung itu disewakan, sewanya untuk keperluan Universitas Al-Azhar. Nah, itu. Ada kebun. Kita akan mulai dengan kebun, dengan sawah. Sudah disebutkan tadi pimpinan bahwa kita sudah mempunyai wakaf tanah sawah, terus tanah kering. Tanah kering itu untuk dipakai membangun, gedung-gedung, membangun asrama, membangun ruang belajar dan lain sebagainya. Itu tanah kering. Sementara tanah sawah itu dipakai untuk menanam padi. Insya Allah hasil-hasilnya akan dijual dan hasilnya akan kita beli lagi sawah. Itu cara memperluas wakaf. Sawah yang ada dikelola, hasilnya dijual untuk beli sawah lagi, menambah sawah atau menambah tanah kering. Begitu itu caranya untuk memperluas tanah wakaf. Doakan saya insya Allah. Kalau Gontor sudah punya tanah wakaf itu sudah hampir 500 hektar. Itu sawah, belum kebun karetnya, kebun kelapa. Jadi kebun cengkeh. Itu semua menghasilkan, dan hasilnya sebagian dipakai untuk membangun dan sebagian untuk menambah, memperluas ini tanah wakaf. Jadi tidak kita berhenti pada tanah wakaf yang ada sekarang, tetapi diperluas dengan cara yang seperti tadi. Siapa tahu anak-anakku nanti ada yang keluar dari sini menjadi pengusaha, menjadi kata orang konglomerat. Itu akan membangun pondoknya, ya, akan datang ke sini karena dia sudah pengusaha sukses. Datang ke sini, datang ke Ustaz Mutakin, Ustaz, apa yang perlu dibangun? Oh iya, kita belum punya kolam renang. Oh iya Ustaz, bicara kita.
Datang lagi yang satu, yang lain. Apa yang perlu saya bantukan? Oh ini kita belum punya gedung olahraga. Oh iya Ustaz, beres, insya Allah. Dan begitu semua. Jadi jangan berputus asa. Insya Allah harapan terus ada harapan. Dan Allah sudah menjanjikan, wa may yattaqillaha, terus yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu harapan kita. Jadi kita kepada Allah saja. Insyaallah Allah akan mengabulkan harapan kita. Kelima, kesejahteraan keluarga. Sebagaimana tadi saya terangkan bahwa yang dimaksud keluarga di sini bukan keluarga hubungan darah, tapi keluarga semua orang yang terlibat dalam memajukan pesantren itu masuk keluarga. Orang yang sudah memberikan wakaf itu sudah keluarga. Orang yang sudah mengajar sekian itu sudah warga. Yang sampai sekarang mengajar juga itu sudah warga. Dan semua yang terlibat di dalam kemajuan pesantren ini itu namanya keluarga. Keluarga-keluarga ini perlu dicari dan diperhatikan kesejahteraannya. Salah satu usaha kita untuk mensejahterakan mereka namanya tenaga-tenaga pengajar, tenaga-tenaga tampil. Itu kita sudah mulai dengan membangun sarang walet. Ya, alhamdulillah sudah jadi sarang waletnya. Tinggal kita berdoa. Mudah-mudahan sarang walet ini menghasilkan dengan hasil yang memuaskan. Jadi itu salah satu bagaimana jangka panjang kita untuk mensejahterakan orang-orang yang terlibat di dalam memajukan pesantren ini. Dan sebagai penutup dari Pancajangka ini, ya tentunya kita harus berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini selesai sudah tentang Pancajangka, Pancajiwa. Terus apa lagi? Motto. Nanti akan kita terangkan peraturan-peraturan di dalam pesantren. Peraturan-peraturan ini insya Allah akan ditulis dan dipajang,
akan dipajang di bagian-bagian. Ada yang dipajang di dapur yang berkenaan dengan adat makan. Akan dipajang di masjid yang berkenaan dengan adab-adab di masjid. Di asrama juga begitu, dan di kelas itu insya Allah akan kita sosialisasikan lewat baliho, ya, beliau sebagai tahap awal daripada perkenalan itu. Coba saya minta seseorang untuk membaca tata tertib dalam asrama. Coba siapa? Coba yang baik bacaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib di dalam asrama. Asrama adalah tempat tinggal seluruh santri. Agar setiap santri merasa nyaman, tenang di dalam asrama, maka hendaklah masing-masing mematuhi tata tertib di bawah ini. A. Senantiasa menjaga ketenangan di dalam asrama dan tidak mengangkat suara di dalam kamar atau di tempat lain di dalam asrama. B. Dilarang bergerombol di pintu atau beranda asrama. C. Tidak diperbolehkan menyalakan lampu di waktu istirahat. D. Tidak diperbolehkan menerima tamu atau teman pada waktu istirahat. E. Tidak diperbolehkan masuk kamar orang lain sebelum meminta izin dan mengucapkan salam. F. Dilarang keras tidur di dalam kamar orang lain. G. Bahasa komunikasi di dalam asrama hanya dengan bahasa resmi atau Arab ataupun Inggris, dan diharamkan untuk bercakap-cakap dalam berbahasa daerah. H. Mengadakan ta'aruf atau perkenalan, khususnya kepada teman sekamar. I. Menjaga kebersihan WC, kamar mandi, dan sarana umum lainnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertama, ya, tertib dalam asrama ini. Senantiasa menjaga ketenangan di dalam asrama. Jadi asrama harus tenang, ya, tidak gaduh, tidak ada yang teriak-teriak, tidak ada yang mencolek-colek temannya dan mengganggu yang mau tidur. Ya. Itu yang namanya senantiasa menjaga ketenangan. Itu menjaga ketenangan dan tidak mengangkat suara di dalam kamar. Tidak mengangkat suara. Artinya jangan harus dengan suara kecil, tidak pula berbisik, tapi kecil, tidak besar, tidak dibesarkan suaranya. Sebab kalau besar mengganggu. Jadi tidak bersuara besar dalam kamar. Di tempat lain juga begitu. Di asrama harus tenang. 2. Dilarang bergerombol di pintu. Tahu bergerombol
Apa itu bergerombol? Kumpul-kumpul di pintu. Seperti orang biasa di jalan, di pinggir-pinggir jalan, tidak boleh bergerombol di pintu atau beranda asrama. Jadi bukan hanya di pintu yang tidak boleh, tapi di beranda asrama. Kesimpulannya jangan bergerombol. 3. Tidak diperbolehkan menyalakan lampu di waktu istirahat. Lampu tidur. Kalau ada lampu tidur, itulah yang dinyalakan. Tetapi di luar kamar kan ada lampu di luar kamar. Itu cukup. Jadi yang di dalam kamar tidak usah dinyalakan kalau tidur. Kecuali kalau sudah bangun, baru bisa nyalakan. Jadi jam 10 malam itu lampu kamar padam. Yang menyala hanya lampu teras, ya. Bangun pagi jam berapa? Jam 3. Itu baru menyala. Nyalakan semua. Supaya apa? Supaya jangan ada yang ngantuk lagi. Jadi tidak diperbolehkan menerima tamu pada waktu istirahat. Jadi tidak ada yang menerima tamu di waktu istirahat. Ini peraturan ini menunjukkan bahwa tidak boleh berkunjung. Kalau tidak boleh menerima, berarti tidak boleh juga berkunjung pada waktu istirahat. Jadi jam 10 malam itu harus tenang, tidak menerima tamu dan tidak bertamu. Tidak diperbolehkan masuk kamar orang lain sebelum meminta izin dan mengucapkan salam. Ini berlaku setiap saat. Sepanjang 24 jam. Setiap hari 24 jam tidak boleh masuk kamar temannya kalau tidak minta izin. Minta izin sama siapa? Tentu sama ketua kamar. Jadi ketua kamar itu seharusnya tinggal di dekat pintu untuk kalau ada tamu yang mencari anggota kamarnya, ada yang mencari anggota kamar, maka ditunjukkan, ya ada, mau masuk silakan. Kalau sudah masuk, mau masuk, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dilarang keras tidur di kamar orang lain. Sedangkan bertamu harus izin, ya. Apalagi tidur tidak boleh sama sekali. Biar minta izin sama ketua kamar, tidak bisa. Masuk kamar orang lain haram, tidak boleh.
Nah, ini bahasa komunikasi di dalam asrama hanya bahasa yang resmi. Bahasa resmi itu mana? Bahasa Arab, bahasa Inggris, ada lagi? Ya, tidak ada, hanya dua, Arab, Inggris. Bahasa Indonesia haram. Bahasa Bugis apalagi haram, tidak boleh. Ya, jadi diharamkan untuk bahasa selain Arab dan Inggris. Mengadakan ta'aruf khusus kepada teman sekamar. Ya, perkenalan. Tentu ini di malam pertama, di hari pertama, oleh ketua kamar mengumpulkan anggotanya supaya ada ta'aruf, saling kenal mengenal. Dari mana asalnya, namanya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, dari mana asalnya. Ta'aruf. Nah. Yang terakhir, menjaga kebersihan WC, kamar mandi, dan sarana umum lainnya. Jadi istilahnya senantiasa menjaga kebersihan, karena kebersihan itu pangkal apa? Kesehatan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan, maka harus dijaga. Sekarang tata tertib di dalam masjid. Siapa kelas 6? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib di dalam masjid. Hendaklah seluruhnya berada di dalam masjid sebelum sholat dimulai, sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. B. Berjalan menuju masjid dengan tenang, tidak tergesa-gesa. C. Memperhatikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk dan keluar masjid. D. Berusaha untuk duduk pada shaf yang pertama. E. Menggunakan waktu untuk salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah qabliyah atau ba'diyah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga memperbanyak bacaan Al-Quran. F. Menjaga ketenangan selama berada di masjid dan tidak diperbolehkan membuat keributan di Baitullah, rumah Allah, serta tetap menjaga kebersihannya. G. Memperbanyak zikir dan doa, khususnya setelah selesai sholat fardu. H. Berpakaian bersih, rapi, sesuai dengan keberadaannya di dalam masjid. I. Dilarang duduk atau bergerombol di pintu masjid. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang peraturan di dalam masjid ketika berada di dalam masjid, hendaklah seluruhnya berada dalam masjid sebelum salat dimulai. Jadi sudah ada di masjid sebelum qomat,
Ya, sebelum sholat dimulai, sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Ya. B. Berjalan menuju masjid dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Ya, memang ada peraturan bahwa tidak boleh lari. Jangan lari kalau ke masjid. Sebab kalau lari nanti sholatnya ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Apa ngos-ngosan? Orang Bugis bilang poso. Poso. Mengosak-ngosak. Kalau lari ke masjid memang ngosak-ngosak. Kumang ngosak-ngosak ini dia nasi Sirona na baca kedagan na baca. Bacaannya tidak tidak terarah. Maka dari itu supaya tidak lari, berjalan dengan tenang, berusahalah ke masjid sebelum azan. Minimal waktu azan. Jadi waktu azan sudah menuju masjid. Malah baiknya sebelum azan sudah di masjid. Yani B. Berjalan menuju masjid dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Memperhatikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk dan keluar masjid. Apa yang dibaca? Kalau masuk masjid apa yang dibaca? Keluar masjid. Kalau keluar masjid. Apa? Ayo, siapa? Coba yang jelas. Siapa satu? Yang kelas 3. Mana kelas 3? Ya, apa? Keluar masjid. Mana Fatul? Ini kelas berapa ini? Kelas berapa? Ini yang paling depan. Kelas berapa? Oh, kelas 1. Biar kelas 1 kalau sudah tahu. Belum tahu. Yang lain? Siapa? Tidak ada. Siapa? Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Kelas 5. Tidak ada. Kelas 6. Kelas 6. Siapa? Ayo kelas 6. Tidak ada kelas 6.
Dah. Wah. Ini habis waktunya. Nah, ini kalau begitu saya kasih PR untuk kelas 6. Kelas 6. Cari apa itu? Doa keluar masjid. Nah, aja. Coba taruh nah. Allahumma inni as'aluka min fadlik Belum. Apa yang diminta? As'aluka min fadlik apa? Ya, sudah. Itu pekerjaan rumah. Khusus kelas 6. Yang kelas bawah tidak usah. Kelas 6 saja. Berusaha untuk duduk pada saf pertama. Ya. Berusaha untuk duduk pada saf pertama. Paling depan. Ya, istilahnya terus mengatur saf. Menggunakan waktu untuk salat sunat tahiyyal masjid. Salat sunat qabliyah atau ba'diyah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Juga memperbanyak bacaan Quran. Ada waktu-waktu yang tidak boleh sholat. Ini tahiyatul masjid. Tapi kalau ada waktu yang tidak boleh sholat, kapan itu? Waktu-waktu yang tidak boleh sholat. Mana? Musyrifin. Musyrifin. Coba. Bismillah. Waktu-waktu diharamkan untuk sholat: pertama ketika matahari mulai terbit, kedua ketika matahari pas di atas kepala, dan ketiga ketika matahari mulai terbenam. Ya, betul. Jadi di sini apa namanya? Tahiyatul masjid. Tetapi kalau di 3 waktu itu tadi, jangan adakan ini sholat tahiyatul masjid. Karena itu waktu terlarang. Jadi masuk masjid waktu apa? Matahari di atas, dilurus dengan kepala. Itu tunggu dulu sampai kira-kira 5 menit baru sholat, atau sebelum itu. Kalau datang pas itu jangan sholat, karena itu waktu terlarang.
Waktu terbit matahari juga sama. Terbenam matahari juga sama. Jadi sunat tahiyatul masjid menjaga ketenangan selama berada di masjid dan tidak diperbolehkan membuat keributan di Baitullah serta tetap menjaga kebersihannya. Ya. Jadi harus tenang, sama dengan tadi waktu di asrama harus tenang, jangan ribut, jangan membicarakan sesuatu kecuali Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak zikir dan doa ini. Memperbanyak zikir dan doa khususnya setelah selesai sholat fardu. Berpakaian bersih, rapi, sesuai dengan keberadaannya di dalam masjid. Dilarang duduk atau bergerombol di pintu masjid. Nah itu sudah sama. Sekarang disiplin di sekolah. Sudah itu baru di ruang makan. Ya. Siapa yang baca? Ya. Ya. Ya, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara dan disiplin di sekolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berada di sekolah antara lain: A. Menuntut ilmu dengan niat ikhlas hanya karena Allah Azza wa Jalla. B. Hadir di ruang kelas 5 menit sebelum pelajaran dimulai. C. Memulai pelajaran dengan basmalah dan mengakhiri dengan alhamdulillah, kemudian berdoa. D. Dilarang keras berada di luar ruang kelas selama jam pelajaran berlangsung. E. Meminta izin kepada wali kelas bila berhalangan hadir karena sakit, bepergian atau sebab lain. F. Berpakaian resmi masuk kelas. G. Membaca buku-buku Islami sebagai bacaan tambahan untuk memperluas wawasan keilmiahan. Keilmiahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran. Wa jazakallahu khair. Ya. Jadi disiplin masuk sekolah. Pertama, menuntut ilmu dengan niat ikhlas. Sudah diterangkan kemarin ya, bagaimana ikhlas itu. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kita menuntut ilmu itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintah oleh agama, bukan tujuannya lain-lain, bukan untuk menjadi pegawai, bukan untuk menjadi terkenal, bukan untuk yang lain-lainnya. Jadi semata-mata diilahi kalimatillah. Yang kedua, hadir di ruang kelas 5 menit sebelum pelajaran dimulai.
Jadi jam berapa mulai pelajaran? Jam berapa? Jam 7. Jadi 5 menit sebelum jam 7 sudah harus berada di dalam kelas. Dan sebagaimana saya terangkan kemarin, kelasnya sudah harus bersih. Yang bertugas membersihkan kelas pada waktu itu, pada hari itu pergi membersihkan kelas 6:30. Mungkin membersihkan kelas sebelum mandi atau sesudah berpakaian, tidak apa-apa. Yang penting kelasnya sudah harus bersih sebelum masuk kelas. Jangan nanti gurunya datang baru sibuk membersihkan. Ini yang biasa saya lihat. Nanti guru datang baru sibuk, mengatur meja apa dan lain sebagainya. Tidak, setengah jam bagi yang bertugas kebersihan pada hari itu, setengah jam sudah teratur. Bangku-bangku sudah teratur, sudah bersih kelas. Ya. Dilarang kelas berada di luar ruang kelas selama jam pelajaran berlangsung. Ada guru atau datang guru atau belum datang guru, sudah harus berada di dalam kelas pada jam dan menit yang ditentukan. Itu namanya disiplin. Minta izin kepada wali kelas bila berhalangan hadir. Tidak bisa masuk kelas, apa karena sakit atau karena apa, itu harus melapor ke wali kelasnya, ke pengasuh atau ke penanggung jawab KMI. Lapor, Ustaz, saya tidak bisa masuk, begini sakit. Jadi mesti harus diketahui. Kesimpulannya, kalau ada yang tidak bisa masuk kelas, itu harus diketahui penyebabnya. Apakah karena sakit atau karena lapar atau karena mencuci dan lain sebagainya. Harus ada alasannya, tapi alasan yang bisa diterima. Seperti alasan mencuci, itu tidak bisa diterima. Alasan lapar, itu juga tidak bisa diterima. Tapi kalau alasan sakit, itu baru bisa diterima. Jadi harus izin ke mana tadi? Izin ke mana? Wali kelas. Atau penanggung jawab KMI, ustaz-ustaz yang ada di kantor. Sebab nanti ustaz yang ada di kantor menulis surat untuk guru-guru yang mengajar di kelas bahwa si fulan tidak masuk kelas karena sakit. Si fulan tidak masuk kelas karena izin pulang umpamanya. Itu ada surat namanya rukhsah. Surat itu namanya
dosa. Nah itu dipegang oleh ketua kelas. Jadi ketua kelas bertanggung jawab kalau ada yang tidak masuk. F. Berpakaian resmi masuk kelas. Ya pakaian resmi bagaimana? Ya seperti sekarang. Pakai celana, baju. Pakai apa ini? Dasi. Itu namanya pakaian resmi. Nah itu makin rang itu resmi itu. Pakai dasi itu. Ya, resmi. Nah ini juga ada pakai dasi. Nah, itu masuk kelas itu harus pakai pakaian resmi. Jangan pakai sarung. Mentang-mentang di pesantren terus mau pakai sarung masuk kelas. Nah, tidak bisa, harus resmi sesuai dengan peraturan masuk kelas. Yang terakhir, membaca buku-buku Islam sebagai bacaan tambahan. Jadi selalu membawa buku selain buku pelajaran. Buku apakah sejarah 25 nabi. Ya. Terakhir ini peraturan di ruang makan. Peraturan di ruang makan. Ya. Di ruang makan siapa yang baca? Faiz. Siapa? Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan dan tata tertib di ruang makan. Pondok memiliki dapur umum dan setiap santri hanya boleh makan di dapur yang telah disediakan. Setiap santri harus mengikuti peraturan dan tata tertib sebagai berikut. A. Memasuki ruang makan harus dengan kartu makan yang telah disiapkan oleh penanggung jawab dapur. B. Tidak diperbolehkan makan di luar jadwal yang telah ditetapkan. C. Menjaga ketenangan dan kebersihan di ruang makan. D. Dilarang membawa nasi dan lain-lain keluar ruang makan kecuali atas sepengetahuan pengurus dapur. E. Memberitahu kepada penanggung jawab dapur bila ingin berpuasa sehingga dapat disiapkan untuknya makan sahur. F. Apabila santri terpaksa harus makan makanan selain makanan yang tersedia karena sakit, agar menyampaikannya kepada penanggung jawab dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di ruang makan. Memasuki ruang makan harus dengan kartu makan. Masih ada kartu makan? Enggak. Pakai antri saja ya. Antri. Ini kalau dulu kita pakai kartu makan. Ada karcis pagi, siang, malam. Dan insya Allah nanti akan kita kerjakan yang seperti itu lagi. Jadi ada kartis yang sekarang hanya ada antri ya, piring antri.
Nah, nanti itu akan ada kartu disiapkan oleh penanggung jawab dapur. B. Tidak diperbolehkan makan di luar jadwal yang telah ditentukan. Ya, saya kira sudah terlatih semua ini. Jadi makan di tempat makan. Tidak boleh makan di kamar. Tidak boleh dibawa ke kamar. Kecuali yang sakit itu tinggalnya di kesehatan, dibawa di kesehatan, bukan di kamar. Sebab kamar itu kotor nanti, bau. Kalau ada nasi busuk apa dan lain sebagainya, maka jangan bawa nasi ke kamar tidur, juga ke kelas. Jangan bawa nasi ke kelas. Sudah dimakan di ruang makan. Dilarang membawa nasi dan lain keluar ruang kecuali atas sepengetahuan pengurus dapur. Itu tadi yang sakit atau yang bagaimana. Memberitahu kepada penanggung jawab dapur bila ingin berpuasa. Nah, ini berpuasa karena puasa sudah umum. Jadi setiap hari Senin dan Kamis semuanya puasa. Jadi tidak ada yang melapor. Tidak ada yang melapor bahwa saya puasa. Tidak ada juga yang melapor bahwa saya tidak puasa. Karena semua sudah harus puasa. Hari puasa sunat, Kamis dan Senin. Apabila santri terpaksa harus makan makanan selain makanan yang tersedia karena sakit, agar menyampaikan kepada penanggung jawab dapur. Nah, ini yang bertanggung jawab di sini ialah yang menjaga ruangan kesehatan. Ya. Apa namanya itu? Ruang kesehatan. UKS. Ini kalau tempat tidurnya tempat apa? UKS itu kan umum kantor itu. Tapi ada di situ tempat menginap. Ada rawat nginap ya. Jadi kalau rawat nginap, itu boleh dibawakan dengan syarat jangan belepotan, jangan mengotori, harus menjaga kebersihan. Ya, kebersihan perlu dijaga di mana-mana, perlu jaga kebersihan. Di kamar, di kelas, di dapur, di masjid, harus jaga kebersihan. Apalagi di tempat mandi, tempat wudhu, WC, itu harus dijaga kebersihan. Ya, saya kira untuk peraturan-peraturan ini kita cukupkan sekian karena di dalam ruang pertemuan kita belum punya ruang pertemuan. Jadi tidak usah. Jam berapa? Sudah jam 10? Oh belum. Masih ada waktu setengah jam. Ya. Sekarang kita pelajari apa itu?
logo. Logo dari Abdullah. Lihat itu logo. Ya. Itu bintang 8. Berwarna kuning. Kemudian Quran, ya. Ada Quran itu di antara kubah menara, ya. Itu Quran. Itu warnanya sebenarnya bukan warna kuning, tapi warna emas. Warna emas. Karena emas adalah benda yang termahal, benda yang istimewa. Maka Quran itu kita beri warna emas, karena itu adalah kitab satu-satunya yang paling berharga. Kemudian apa? Bintang 6 itu adalah simbol keislaman. Sudah disepakati bahwa itu adalah lambang Islam. Kalau lambang Yahudi bintang apa? Bintang 6 itu Yahudi. Kalau Indonesia bintang apa? 5, bintang 5 Indonesia. Indonesia bintang 5, Yahudi bintang 6. Kalau Islam bintang 8. Kemudian warna dasar. Warna dasar biru muda, biru laut. Bukan biru laut. Biru langit. Itu biru langit. Warna biru langit, warna dasar. Itu artinya gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Jangan melihat ke bawah, ke atas. Mau punya ilmu yang tinggi, mau punya cita-cita yang tinggi. Quran yang tertinggi. Warna apa itu? Enggak, yang tadi warna apa? Biru apa? Biru langit. Biru langit. Itu apa? Menara, kubah, menara. Itu warna biru laut. Biru laut. Itu menggambarkan bahwa ilmu yang akan kita pelajari seluas dan sedalam laut. Ilmu yang akan kita pelajari seluas dan sedalam laut. Ada yang hafal surah Al-Kahfi tentang Al-Quran bagaimana? Apa? Coba kelas 5, kelas 6 ada? Tidak ada? Bahkan ada lagi yang dari di ayat lain yang lebih dari itu. Kalau ini menggambarkan laut, ada lagi, wow, sampai 7 laut.
Miwarahi ya. Siapa yang ingat? Ada di surah Al-Kahfi. Kita ya. Apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم. Jadi andai kata laukan al-bahru, andai kata seluruh lautan, air lautan, dan dari kalimat menjadi tinta untuk menulis, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan nafidal bahr. Habis itu. Sebegitu luasnya akan habis. Ya, saya kira sudah pernah saya beritahu bahwa saya pernah masuk perpustakaan di Maroko. Di Maroko, saya masuk perpustakaan. Di dalamnya ada 262 macam tafsir. Coba 260 tafsir. Berapa ya? Masih orang sekarang masih dalami terus. Lanafidal bahr, akan habis. Maka kita ambil warna lambang kita adalah warna biru laut. Yang tadi biru laut, yang ini biru tadi biru langit. Tadi biru langit, sekarang biru daun. Sekarang di bawah Quran itu ada buku ya berwarna putih. Ya kan? Putih. Itu melambangkan hadis. Jadi kita berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu. Jadi Quran, hadis. Kemudian kebanyakan simbol Islam juga di samping tadi bintang 8 itu ada bulan sabit. Itu bulan sabit. Nah, itu ada di 2 menara dan di Kubah. Itu Kubah itu. Yang di tengah itu Kubah masjid. Kubah besar. Kemudian yang di atas menara Kubah kecil. Kubah kecil dan ada juga bulan sabit. Warna putih itu menunjukkan kesucian, suci. Itu Kubah modelnya dal. Baru menara 1 alif. Itu yang di bawah Kubah ada begini seperti perahu, itu ba. Ya.
Baru ini dua menara menunjukkan alif dan lam alif. Al-ah, lam alif. Jadi ru di bawah, al-abrar ba-nya. Makanya itu ada titik. Ada titik di di bawah ba itu. Ada titik antara Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah, ada titik itu. Ini titiknya ba. Darul Abrar. Nah, jadi itu kalau digunting-gunting kemudian disusun itu akan menjadi Darul Abrar. Dan warnanya itu tadi. Maksud tujuan daripada warna-warna itu. Kemudian diberi tulisan apa di bawah? Menuju generasi Quran. Itu yang kita mau, supaya mencetak generasi Quran. Sudah? Nah, saya kira ini kalau ada orang dari luar tanya, siapa tahu, apa kok begini logonya Darul Abrar. Kasih paham warnanya apanya semua. Nah, jadi baiklah, malam ini kita akhiri pertemuan kita akhiri pelajaran kita. Mudah-mudahan anak-anakku semua sudah sedikit banyaknya ada pengertian dan ada pengetahuan tentang Darul Abrar dengan tujuannya, dengan jangka panjangnya, dengan panca jiwanya, dengan motonya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar.